Selamat pagi saudara-saudara, di hari terakhir tahun 2024 ini kita mau sama-sama menutup tahun dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sambil juga mengawali hari yang baik di hari terakhir ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setahun pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya di hari terakhir tahun 2024 ini, kalau kami bersama-sama berdoa, membaca merenungkan firman Tuhan, ini boleh menjadi tanda, pengingat kesetiaan kami sebagai murid-murid Kristus untuk terus belajar, diajar, bertumbuh dalam firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian pembacaan Injil Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang bersaksi. Saya ingat saya pernah ngobrol dengan seseorang yang Kristen tapi nggak percaya gitu. Jadi maksudnya ya dia Kristen secara agama, secara KTP, secara tradisi, tapi dia banyak ragu-raguan tentang Tuhan. Dan salah satunya dia bilang begini, "Gimana saya bisa percaya sama Tuhan? Orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan hidupnya susah." Dia ngomong ini dari segi ekonomi ya. Karena dia mengukur dunia itu dari sudut pandang orang yang mestinya bersaksi itu orang yang udah sukses, orang yang kaya raya, orang yang gak punya tanggungan kehidupan yang bikin pusing kepala. Nah, saudara-saudara, di sini mungkin serupa dengan apa yang menjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang menolak dia. Karena ketika Tuhan Yesus bersaksi, mereka dikatakan mereka menghakimi dengan ukuran manusia. Mereka bilang ini nggak bisa nih, orang kayak begini dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Mestinya ada orang lain yang memuji-muji dia. Ya mestinya ada orang lain lah yang memberi rekomendasi tentang dia. Kenapa Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri? Saudara-saudara, tantangan kita memang soal bersaksi adalah berhadapan dengan orang-orang yang punya mindset yang sepenuhnya berbeda. Sehingga ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan di saat kita lagi susah, kepepet, tahu-tahu Tuhan sediakan, mungkin orang-orang itu tidak melihat kebaikan dan penyediaan Tuhan. Tapi yang dia dengar, katanya orang Kristen percaya Tuhan, tapi kok hidupnya kok susah sih, dari lubang ke lubang gitu ya, gali lubang tutup lubang. Memang sih selalu disediakan, tapi kan mestinya kan kalau ukuran dunia gitu ya, mestinya dia udah punya tabungan minimal untuk 10 tahun ke depan apa segala macam begitu. Maka saudara-saudara, ketika kita bersaksi, pertama-tama apa sih yang kita perlukan? Kita perlu seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Aku bersaksi karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Aku bersaksi karena aku mengenal Bapa yang mengutus aku. Artinya gini saudara-saudara, ketika kita bersaksi kita harus sudah memahami benar apa yang kita saksikan. Punya keyakinan yang tidak tergoyahkan, bukan berarti keras kepala atau tidak mau membuka wawasan, menerima pandangan yang berbeda. Tapi dalam kesaksian kita itu kita harus benar-benar sudah mantep.
Sehingga walaupun dunia menolak kesaksian kita atau bahkan dunia mentertawakan kesaksian kita, mengatakan orang Kristen kok bolak-balik sakit, yang dilihat itunya bukan bahwa Tuhan bolak-balik menyediakan kesembuhan. Saudara-saudara, kita tidak menjadi kecil hati. Karena kalau kita bersaksi tapi kita sendiri juga masih nggak paham apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi yang terpenting dalam hidup itu, bisa jadi kita malah berbalik ya, kita bersaksi malah habis itu kita jadi kecil hati karena kesaksian kita ditertawakan atau dilecehkan. Jadi itu yang pertama, kita harus mengenal dalam arti mengenal diri kita, menyadari sepenuh-penuhnya pekerjaan Tuhan yang menyertai hidup kita, sehingga walaupun di mata dunia kesaksian kita ini mungkin tidak berarti atau bahkan tidak benar, ya maksudnya itu tadi ya, kalau dikaitkan dengan kesuksesan, kesehatan, berkat yang melimpah, dan kesaksian kita bukan soal itu tapi soal penyertaan Tuhan, maka kita tidak menjadi kecil hati. Ya, jadi tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Kita yang kenal hidup kita yang kenal perjalanan hidup kita yang tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Jadi walaupun kita sakit, kita tetap bisa melihat penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Walaupun kita susah mungkin struggle secara ekonomi atau punya masalah dalam keluarga, kita tetap melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, penyediaan Tuhan. Kenal diri kita. Nah tapi kedua, saudara-saudara, kalau kita mau kesaksian kita menjadi berkat, kita juga perlu mengenal orang yang kita ajak bicara. Kepada siapa kita bersaksi. Jadi tujuan bersaksi itu bukan semata-mata, hei aku nih mengalami kebaikan Tuhan, aku mau cerita gitu ya. Nggak peduli orang itu mau dengar apa enggak. Karena seringkali kesaksian juga jadi menyakitkan karena gitu. Misalnya kita bersaksi bagaimana Tuhan memberkati kita dengan kesembuhan. Kita bicara dengan orang yang sakit bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Atau kita bersaksi bagaimana Tuhan memberkati anak-anak kita. Kita bercerita kepada orang yang anaknya sudah bertahun-tahun tidak pernah menghubungi, atau anaknya mungkin hidupnya susah, masih bergantung pada orang tua walaupun sudah dewasa. Kesaksian kita itu bukan yang memberikan semangat, malah bisa jadi membuat orang sedih, membuat orang jadi kecil hati. Maka penting juga selain mengenal diri kita, tahu apa yang kita percayai, kita juga mengenal dengan siapa kita bicara. Kesaksian itu menjadi berkat kalau kita bicara karena kita mengasihi orang yang mau kita sampaikan. Kalau enggak, kesaksian kita jadinya cuma kayak flexing, pamer gitu ya, walaupun mungkin gak ada maksud seperti itu. Ya kita bercerita bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari malapetaka, sementara orang itu kehilangan orang yang dia kasih dalam malapetaka yang sama. Jadi jangan sampai kesaksian kita menjadi berkat. Nah yang ketiga, saudara-saudara, kita bicara juga bagaimana kesaksian itu adalah kadang-kadang bukan melulu soal cerita atau perkataan, tapi bagaimana kita hidup. Sehingga nggak perlu kita yang sini saya mau cerita kebaikan Tuhan pada saya. Tapi orang yang melihat hidup kita dan bertanya, kok kamu bisa sih? Apa sih rahasianya? Sehingga kok kayaknya kamu damai sejahtera, kok kamu bahagia, kok kamu kayaknya bisa keluar dari masalah demi masalah. Orang yang bertanya karena integritas kita. Karena kita menghidupi cinta kasih Allah, terang Tuhan terbukti. Sehingga dengan demikian bukan saja kita mengenal diri kita mengenal diajak bicara, tapi orang juga bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita, atau orang mau mengenal Tuhan melalui hidup kita. Nah kiranya hidup kita di tahun yang akan datang nih 2025 boleh menjadi buku kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang sebagai kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, dalam rasa syukur di penghujung tahun ini kami mau mengangkat puji syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, setahun boleh berlalu. Ada banyak peristiwa suka maupun duka yang telah terjadi. Tapi biarlah kiranya kami boleh melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Baik dalam saat kami susah maupun di saat kami senang. Tidak pernah putus-putusnya pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya biarlah dengan pengalaman iman kami boleh menjadi saksi Kristus dalam hidup kami. Bukan dalam kesombongan bahwa kami selalu menang, tetapi dalam kerendahan hati bahwa
kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya kebaikan Tuhan boleh kami teruskan dalam perilaku kami, perkataan kami, sehingga orang yang melihat hidup kami tergerak untuk lebih mengenal Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami sembah. Tuhan perlengkapi kami untuk tahun yang akan datang dengan segala kebaikan, hikmat Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru dengan pengharapan yang benar, dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan